Pagi Selamat Om. pagi Om. Pagi Om. Ya, Kabarnya kita mau gimana bahas- Om? Hah? Kabar Om. Baik. Kita mau bahas apa nih? Ini Om, ada interview singkat lah Om lah. Hmm? Tentang bisnis gitu Om. Hmm? Oke, saya mulai ya Om ya. Silakan. Om itu perkenalan dulu Om. Jadi Om itu Oke. namanya siapa? Oke. Akan saya kenalkan saya. Nama saya Daniel Saputra. Saya ditempatkan di Bandung sebagai branch manager untuk produk Karasanten, tahu ya? Produk Karasanten ya. Tahu Om. Yang Ya, biasa tahu. itu biasa Karasanten, kita ada 2 produk. Satu Karasanten, satunya Sari Kelapa Nata de Coco, mereknya Kara juga. Oh iya. Cuman Iya. kita juga ada lagi minyak Kara juga, minyak kelapa Kara, tapi yang distribusi bukan kita. Jadi saya ditempatin di sini sudah 21 tahun ya. Dari papanya Alvin juga pernah kerja sama saya, lu ikut saya kita dulu dari ABC Jakarta pindah ke Bandung, dia ikut saya juga. Waktu itu kita bareng-bareng ngebangun untuk produk Kara di Bandung gitu loh. Ya sampai sekarang saya masih tetap ya, bapaknya Alvin kan udah pindah gitu loh. Ya. Itu 2 tahun yang lalu. Dia ikut saya kurang lebih 2 tahun lah. Nah, ini produk Kara ini kita sebagai prinsipal. Jadi gini, kita prinsipal juga distributor juga, ya. Ngerti ya? Jadi prinsipal itu kita produksi juga, kita jual juga. Selain secara nasional kita juga punya distributor nasional namanya Enseval Mega Trading. Jadi secara nasional itu di distributor ada 40 cabang atau 4 semua provinsi itu ada cabangnya gitu loh. Jadi udah nasional 40 cabang. Nah, salah satu juga Bandung, khusus Bandung ini kita punya cabang sama Jakarta. Semarang, Surabaya itu pakai distributor ya. Iya. Ya. Tapi kalau di Bandung ini kita ada pembagian juga wilayah gitu loh. Jadi asalnya jangan sampai bentrok aja sama distributor. Jadi outlet yang kita udah garap, distributor nggak boleh garap. Ya. Nah, khusus saya ini saya pegang. Saya kalau dibilang jabatannya ada 2. Kalau di Bandung sendiri saya brand kepala cabang. Saya juga pegang juga area Tasik, Cirebon, sama Subang. Nah, itu kalau saya di situ posisinya jadi area sales manager. Jadi ada 2 jabatan saya gitu loh. Selain cabang kita handle, kita punya pasukan, kita juga punya tim. Kalau di distributor saya tidak jualan. Cuman kita punya tim namanya tim marketing. Jadi khusus promosi. Jadi di dunia sales itu ada 2 sebenarnya. Sales sama marketing. Kalau sales sama marketing itu beda. Kalau sales ini hanya untuk jual, marketing promosi. Jelas ya? Jelas ya. Kalau di dunia marketing atau dunia sales itu ada 2 macam jadi. Ya, distribusi untuk sales, marketing itu promosi kayak below the line, about the line. Nah, itu tugasnya marketing. Nah, saya juga merangkum semuanya. Jadi saya ya semua saya pegang gitu loh. Kita di Bandung juga ada tim promosi. Tim promosi itu melibatkan ada MD, ada SPG, ada tim promosi di pasar juga. Saya punya tim. Jadi saya juga pegang gitu loh. Nah, untuk Cirebon, Tasik, Subang ini kan distributor. Saya tidak jual, cuman mereka yang distribusi, tapi kita bantu backup untuk promosinya. Saya ada naruh orang namanya SPR, Sales Promotion Representative. Jadi tugasnya SPR sama MD di pasar itu bantu branding ya. Kalau kalian ke pasar-pasar tradisional tuh kita pasang ada vinil, papan nama toko, papan nama pasar. Yang saya dipasang di Bandung ada beberapa titik saya pasang, kayak di pasar Kopo Sayati saya ada pasang papan nama. Terus ada beberapa pasar, adalah 10 pasar saya pasang gitu loh. Nah, itu tugas promosi. Saya semuanya gabungin gitu loh. Jadi saya ngurusin semuanya. Nah, kalau masalah sales, penjualan juga kita ada namanya itu sales ada 2 ya kalau sales itu ada GT, ada MT.
GT itu khusus grosir atau retail ya. Retail itu namanya GT. Di istilahnya kita di marketing itu GT. Kalau MT, modern trade. Kayak Carrefour Giant Jogja itu masuk di MT. Kalau dia di sales ada 2 market yang harus kita garap, GT sama MT. Ya. Nah, itu juga saya ngurusin. Ada juga yang industri kayak Kokita, pabriknya di Cilinyi itu saya juga supply santan, tapi ukurannya yang 20 kilo. Jadi industri juga kita masukin, kayak home industri juga kita masukin, kayak Serabi Noto Suman. Mereka kan pakai santannya banyak, ngambil juga santan kemasan ke kita juga. Jadi mereka udah nggak mau repot lagi untuk parut gitu loh. Mereka mau praktis, mau higienis, mau bersih. Ya pokoknya mereka nggak mau pusing daripada marut kan, Instan belum ya Om. bakteri atau apanya. Nah, mereka maunya itu. Nah, itu sebenarnya kalau kalian pertanyakan kan, bagaimana cara Bapak Ibu menemukan passion dan motivasi untuk membangun bisnis? Dari awal saya bangun bisnisnya sebenarnya, kalau bisnis kan lokal. Saya cuma rangkumnya ke Bandung aja ya, yang khusus saya aja ya. Jadi passionnya ya. Kalau kalian sebut ini kan membangun bisnisnya kan gede nih. Kalau Kara ini, kalau kita nasional kan gede banget. Jadi ruang lingkupnya Bandung aja. Pertama saya passionnya, kenapa saya suka untuk lama kerja di Kara gitu loh. Kalian kan pasti nanyanya passionnya kenapa Om suka, passionnya apa sih di Kara kok bisa lama gitu. Ya kenapa bisa suka lama mau kerja di Kara, kan biasa orang juga bisa loncat-loncat cari. Ini ya kalau menurut historinya saya kan lulusannya itu SEMEA ya. Kalau kalian kan IPS ya, SMA ya. Kalau saya SEMEA dulu zamannya. Saya lulusan tahun 89-90, mungkin kan belum lahir lah. 89-90, ya itu saya lulusan SEMEA, jurusan manajemen pemasaran, MP. Nah dulu di SEMEA itu ada 3 jurusan. Akuntansi, manajemen pemasaran, dan administrasi, PU. Jadi administrasi kayak kantor-kantor lah, banyak kan cewek sih buat admin gitu. Kalau marketing pemasaran ini banyaknya cowok. Akunting ini ada campuran lah. Jadi saya dari dulu udah suka gitu loh, karena saya kan suka jalan, hobinya jalan, ya kan. Sales kan hobinya harusnya suka jalan, ketemu orang, harus suka ngobrol, ya kan. Ya harus suka ngobrol lah, jual obat lah. Nah, saya suka gitu ketemu orang. Nah, itu passionnya saya. Nah, saya jurusannya itu, saya tidak kuliah, ya. Saya tamat SEMEA itu langsung saya kerja di Jakarta, jadi sales. Tapi saya konsisten. Saya nggak meloncat-loncat. Jadi mau akunting, mau ini enggak. Saya dari sales ke manajer tuh dalam waktu cuma 5 tahun aja jenjang karir saya. Jadi saya nggak mau lama. Jadi sales itu 2 tahun. Saya dulu kerjanya tuh di Modern Group. Ya, Modern Group tahu ya, Bank Modern, Fuji Film, itu ada 32 perusahaan. Salah satunya kalian juga pasti pakai, ibu-ibu kalian. Botol Pigeon, tahu nggak? Botol Pigeon ngedot itu kan ngetop banget punya Jepang. Oh, yang saya dulu salesnya itu. Oh iya. Ya, Pigeon ngetop itu kan, ada Chico. Nah, dari dulu saya udah produknya udah ngetop saya pegang itu Pigeon. Terus dari 2005 sampai 2007 saya pindah ke ABC. Histori saya ABC di Jakarta sih, masih di Jakarta. ABC-nya tuh khusus mie di distributor mie. Sebenarnya grupnya tuh ABC, PT Aneka Buana Distribusi Indonesia namanya. Nah, saya jadi supervisor di sana. Tahun 99 saya ditarik lagi ke Kara karena bos saya, manajer saya pindah ke Kara, jadi saya tarik. Dari tahun 99 saya di Kara sampai sekarang. Ya, cukup lama kan, udah 22 tahun lah. Saya tinggal tunggu pensiun aja. Sebenarnya kalau jenjang karir saya udah ditarikin jadi nasional manager, cuman saya tidak mau. 3 kali saya ditawarin jadi nasional manager, saya nggak mau. Capek. Di pusat capek. Mendingan jadi ikan kecil di kolam, ikan besar di kolam kecil daripada ikan kecil di kolam besar. Lebih ribet ya. Iya. Lebih ribet. Jadi saya gitu, mendingan saya jadi bos kecil aja di sini, jadi saya ngurusin semua. Kalau di pusat kan masih ada bos-bos lagi, kita jadi nggak dilihat lah. Nah, dari situ saya masuk di Bandung ini tahun 2000.
dengan omset Kara itu 100 juta tahun 2000. Kalian belum lahir 2000. Karena kalian seumuran dengan anak saya. Anak saya sekarang si Alvin tahu karena saya sering Vincent ya, main Om, kan ya? dulu masih kecil. Si Vincent itu. Ya. Sekarang dia di Unpar, arsitek dia, lagi sibuk dia. Arsitek dia ambil arsitek. Ya masih jum juga sama kalian. Semester berapa, Om? Baru masuk bareng seumuran sama Alvin. Oh iya. Lulusnya bareng tahun ini, baru masuk. Katanya November ini baru tatap muka katanya. Rencananya Unpar. Nggak tahu jadi nggak lagi ada minta izin sama orang tua. Ya kita lanjut ya. Itu saya masuk ke Bandung ini omsetnya 100 juta. Nah, waktu itu Papa Alvin juga gabung sama saya dengan 4 sales. Kita masih di perumahan area Graha. Ya, kamu belum ada Alvin tahun 2000 lah kamu. Nah, habis itu kan terus sampai sekarang omsetnya yang saya pegang ya rata-rata itu udah 11 miliar. Kalau total dengan Cirebon, Tasik itu saya tanggung jawab saya itu hampir 30 eman sebulan. Jual santan aja. Jual air. Nah, kenapa? Nggak pusing Om megang uang segitu? Hah? Enggak juga. Nggak pusing megang? Enggak, kan ada yang ngurus. Kalau saya kan cuma merintah-merintah aja, kan ada timnya saya. Karena saya ada karyawan di sini ada 40 orang. Yang pegang keuangannya kan istri saya juga. Jadi accounting finance-nya dipegang sama istri saya. Kalau di perusahaan lain nggak boleh karena saya kenal bosnya. Bosnya orang Singapura. Saya udah kenal lama, jadi suami istri boleh kerja. Kalau di perusahaan lain nggak boleh. Suami istri ini perusahaan kayak perusahaan saya aja gitu loh. Jadi saya ngatur semuanya. Yang penting bos tahu untung sama cuannya tiap bulan lu kasih gua cuan berapa gitu. Jadi yang ngurusin saya dari awal sampai dari awal dari omsetnya 100 juta sampai 15 miliar. Jadi bos tuh udah percaya lah gitu loh. Udahlah, kamu aja. Harusnya saya bagi hasil sebenarnya, tapi tetap dikasih gaji nggak apa-apa lah, tapi gajinya lebih gede. Jadi ya enjoy lah kerja di Karaya karena aku gini. Kenapa passionnya kita lihat juga kan Kara sama dengan Aqua. Dulu ya jual Kara itu nggak segampang sekarang. Sekarang tuh kita dicari dulu waktu saya bergabung. Jual Kara itu harganya dulu tahun 2000 itu harganya 1.000 perak. Kelapa itu satu butir 700 perak. Nah, gimana caranya supaya orang mau beralih dari santan tradisional ke cair gitu kan? Ke kemasan kan? Itu susah gitu. Itu harus perlu sosialisasinya cukup. Itulah berat lah gitu loh. Saya ngerasain juga karena kan mereka pasti kalian berpikiran pasti wah itu kan di kemasan pasti banyak bahan pengawetnya pasti ya kan daripada yang pure murni yang diparut sama yang dikemas kan mereka pasti kok bisa tahan sedangkan dari pagi sampai sore kalau yang tradisional yang murni itu kan udah basi pasti santan itu. Kenapa yang si bisa 1,5 tahun gitu loh pasti nanya kayak gitu. Nah, itu cukup susah kita sosialisasinya karena Kenapa bisa gitu? Kalian tahu kan susu ultra juga di kemasan kan kalau susu apalagi 4 jam udah nggak boleh konsumsi. Tapi kok kenapa dia bisa 4 bulan? Itu sistem namanya tuh pasteurisasi sama Tetra Pak itu kemasannya. Jadi ada UHT ultra high temperature di mana bahan bakunya semestinya kayak santan, kayak susu itu dipanasin sampai 136 derajat sebentar doang dinaikin di situ. Itu udah matang sebenarnya santannya sama susu tuh udah matang, dimatengin, matiin virusnya, langsung diturunin gitu. Sistem UHT itu dikemasan dengan 7 lapis kemasan UHT itu. Tetra Pak kita pakainya Tetra Pak ya kemasannya. Itu dari Norwegia mesinnya. Nah, itu kenapa bisa awet? Ya itu sistemnya pengepakannya jadi bisa awet gitu. Pakai bahan pengandung pengawet saya pikir ada juga, cuman masih di batas toleransi. Kenapa? Kalau nggak bahan pengawet, saya sendiri pun jual pasti gue bilang pasti ada. Cuma sistemnya dia masih di batas toleransi. Kenapa? Kenapa kita juga ekspornya ke Singapura? Produk masuk ke Singapura itu susah kalau bahan pengawetnya banyak-banyak apalagi. Kan susah masuk di Singapura, Indomie aja susah, produk lain tidak semudah gampang masuk, apalagi food ke luar negeri itu susah. Tapi kalau kita di luar negeri itu kita Kara banyak di Singapura itu. Kita juga sekarang kan top brand juga. Nah, kalau top brandnya, aku jelasin ya top brand ngerti ya top brandnya. Kenapa bisa kok bisa ada top brand,
ada super brand, itu kan marketing juga namanya ya. Nah, itu top brand itu kita harus minimal dia survei, ini yang surveinya orang marketing, majalah marketing ya, Handi Irawan tahu ya, Handi Irawan ya, kepalanya yang punya majalah marketing itu tiap tahun mereka akan evaluasi brand-brand yang top brand gitu, yang brandnya besar di Indonesia kan maksudnya dia dikasih kayak halo? Iya. Ya. Hak paten gitu ya. Top brand itu hak paten, tapi kita harus bayar. Tapi mereka survei. Jadi minimal tuh harus 35% market share-nya baru bisa jadi top brand. Kita saingannya sekarang Sasa. Sasa itu cuma 15, kita 85. Jadi Sasa itu dia menggencar, tapi tidak berani dia patenkan di top brand. Kenapa? Karena dia baru 15% kontribusinya. Sedangkan kita 85%. Kecuali kalau dia udah 35, kita turun jadi 65, dia boleh patenkan, gua top brand. Nanti nggak? Tiap tahun kita harus bayar juga itu top brand itu sebenarnya. Itu juga lahan bisnis sebenarnya. Super brand, biar kita juga, oh ini top brand nih. Sekarang kan di setiap kemasan itu top brand, memang supaya orang lebih percaya bahwa produk kita ini laku dan benar nih, barangnya nih bagus gitu loh. Gitu doang, untuk supaya remind orang untuk ngingetin orang bahwa ini produknya bagus loh gitu. Kayak gitu doang, kayak top brand gitu loh. Berarti top brand itu bukan dari bisnisnya itu sendiri ngeklaim ya, Om? Harus ada sertifikasinya gitu-gitu dulu ya? Ada, dia survei dulu, tanyain. Survei. Dia bikin questionnaire survei ke orang-orang, masyarakat lah. Kenal nggak? Santan yang kamu kenal siapa aja gitu kan. Dia cuma ngomong kayak gitu. Oh, Kara. Terus apa lagi? Bumas, Kokomas, terus apa lagi? Sasa. Nah, mereka entar nilai, semua ditanyain. Berapa sering pakai nggak? Tanya kayak gitu-gitu. Entar mereka tanya, mereka survei. Nah, baru ketemulah. Mereka udah kumpulin berapa kuesioner atau ribuan gitu loh. Nah, kelihatan ini siapa nih yang paling gede? Oh, banyaknya Kara ini 85%. Oh, dia berhak dong kalau dia mau ngeklaim mereka top brand boleh dong. Nah, tapi memang yang keluar sertifikat itu harus bayar, yang keluar majalah, yang ibaratnya nih institusi yang terpercaya untuk marketing diakui gitu loh. Di Indonesia itu marketing itu Pak Handi Irawan itu benar-benar pure jago di marketingnya. Jadi orang percaya gitu loh. Kalau di institusinya nggak dipercaya ya orang juga nggak percaya. Ya nggak diakui juga top brandnya gitu loh. Ya kan banyak semuanya pakai top brand kayak gitu ya. Yang salah satu keluarnya Pak Handi Irawan. Kalau super brand beda lagi ya, institusinya bukan majalah marketing, beda lagi. Sama juga sih. Super brand, top brand. Nah, itu bahwa kita ada paten nih, paten. Brand kita itu hebat gitu. Selain di nasional, internasional juga kan brand kita juga kuat. Kalau Kara itu singkatannya kelapa rakyat, yaitu benar-benar pure produk Indonesia. Kemarin baru-baru ini kan ada tuh di Amerika yang dipajang brand nasional, beberapa brand nasional yang masuk go internasional, termasuk Kara kita ini brand nasional go internasional gitu loh brandnya. Gitu. Jadi kita tuh ada 40 negara udah ekspor. Selain kita lokal juga, ekspor kita juga besar. Sehari itu kita butuh produksi 2 juta kelapa. Waduh. Satu hari kita buat santan tuh 2 juta kelapa sehari butuhnya. Jadi kelapa itu dari mana? Dari kebun kita sendiri. Kita ada kebun itu totalnya itu ada hampir 100.000 hektar. Selain itu beli ke petani juga. Justru itu kalau mau perang sama Kara itu kamu harus punya kebun dulu lawan kita. Kalau kamu belinya kamu nggak bisa kan lawan harganya, ya kan? Sasa mau coba sekarang, tapi juga udah 3 tahun dia setengah mati juga lawan kita. Dia iklannya udah gila-gilaan habis duitnya. Karena kita ya Kara itu emang ya pemikiran kedepannya itu kan di air kan. Beda lah di santan. Santan ini kebutuhan pokok kita masak tiap hari. Sedangkan pohon kelapa kan tidak gampang. Kalau air kan gampang produksinya. Kalau kelapa kan kita harus nunggu dari kecil sampai dia besarnya berapa bulan. Nggak bisa langsung kan. Jadi tidak segampang orang mau bikin pabrik santan. Gampang, susah gitu loh. Karena proses itu kan alami, proses alam. Kelapa itu
kita langsung ngambil gitu. Kayak air kan tinggal ngambil aja sedot, ada. Kayak mau bikin mie, tepungnya udah ada banyak. Tapi kalau kelapa kan kamu harus nungguin. Lagian kelapa di Jawa, kelapa itu yang paling banyak tuh di Sumatera, sama Sulawesi. Di Jawa udah nggak ada kelapa. Kelapa muda aja sekarang 8.000 harganya kan. Kenapa orang ngapain lagi beli kelapa itu kan? Mendingan yang instan, yang kotak aja, kapan waktu anytime mau pakai, ya rasanya sama aja. Cuman emang kita kandungan minyaknya agak kurang ya, kadar fatnya. Kenapa? Kalau kita ada minyak itu pasti kepetengik, ngerti nggak? Jelas ya. Karena itu kalau masak rendang, kalau masakan itu agak kurang dibanding bikin kue. Kenapa kita juga nggak bisa masuk ke rumah makan Padang? Karena minyaknya agak kurang. Karena minyaknya itu kita kurangin, karena kalau banyak minyak pasti tengik. Kalau lama setahun dibiarin kayak gitu kan pasti tengik. Jadi minyaknya, fatnya agak kurang. Gitu loh. Oke Om, kita ada beberapa pertanyaan. Biar enak interviewnya, kita aja yang nanya. Om nggak perlu baca gitu ya. Ya. Oke, langsung. Silakan. Oke, bagaimana? Saya mulai deh. Iya. Oh, mau Shoki dulu. Enggak, Matthew dulu. Oke. Salah. Dari saya Om ya. Ya oke, silakan. Bagaimana cara Om menganalisis kelayakan bisnis ini? Menurut saya ya, kayak yang seperti saya ngomong tadi kan, kayak dunia digital. Sekarang kan anak-anak milenial tuh digital. Udah nggak mau lagi sistemnya kerja itu konvensional. Ibarat konvensional kan buka toko, sekarang kan maunya online, nongkrong aja, trading, kripto atau apa, dapat duitnya gampang gitu kan. Begitu juga kalau saya lihat ya, produk santan ini kedepannya kan kelapa itu makin hilang. Mungkin kedepannya tuh kelapa akan jarang, harganya pasti akan mahal. Kan orang butuh makan juga buat santan. Ya. Jelas ya? Jelas. Ke depan itu pasti kelapa itu akan berkurang, ya. Terutama di Jawa ya. Kalau Kalimantan, Sulawesi, tanah kita masih banyak. Kayak air lah. Air itu kan ada harganya turun, tidak akan kan? Malah brandnya banyak, tapi harga aqua itu bisa turun sekarang 1,5 liter aja udah harga berapa sekarang? Hampir 5.000, 6.000. Begitu juga santan. Aku bilang kemarin waktu saya baru masuk tahun 2000 tuh harganya 700 yang kotak. Sekarang udah hampir 8.000. Udah 8 kalinya. Ya kan? Ke depan tuh bisnis makanan terutama produk olahan produk olahan kayak substitusi ya. Kalau kita ini namanya santan tuh substitusi produknya. Kenapa substitusi? Dia tidak bisa berdiri sendiri, maksudnya gitu loh. Santan tuh harus campur ayam baru jadi gulai. Santan tuh campur daging baru jadi rendang. Dia nggak bisa berdiri sendiri ya. Terus campur agar-agar baru enak gitu loh. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Ya, jelas ya. Itu namanya produk substitusi. Jadi penambah aja gitu. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Nah, itu kan pasti orang banyak pakai. Terutama industri juga kayak Kokita itu dia masak rendang atau Indofood. Dia kan harus pakai santan juga. Nah, salah satunya kita salah satu substitusinya kita gitu. Jadi ke depan itu produk kayak kita nih pasti akan maju terus, nggak mungkin akan turun gitu loh. Lagian juga dari kemarin, gini aku cerita ya, kenapa aku juga senang jual santan itu. Tahun saya waktu masuk tahun 99 nasional, omset nasional ya. Tadi kan saya ngomong omset Jawa Barat, Priangan Timur aja yang saya pegang itu hampir 30 miliar. Kalau nasional kita tahun 2000 saya baru masuk tuh omsetnya baru 3 miliar. Sekarang omset Kara itu 200 miliar. Dalam waktu berapa? 20 tahun. Berarti pangsa pasar untuk konsumsi santan itu cukup besar di Indonesia. Beda kalau posisinya jual santan tuh Cina. Kalau jual santan di Cina tidak akan laku. Karena apa? Masakannya jarang. Kalau di China itu masakannya bening.
Kalau kita di Indonesia masakannya tuh ada gulai, kari, rendang. Jadi masaknya tuh beda. Jadi pangsa pasar untuk makanan gulai santan itu pasti pakai santannya banyak. Jadi nggak usah takut omsetnya makin turun, makin besar pemakainya makin. Apalagi sekarang kan kopi pakai santan, santan buat diet. Kamu lihat di YouTube tuh banyak banget itu. Jadi bukan untuk konsumsi aja, tapi santan tuh banyak dipakai. Ada juga kemarin juga saya pernah yang santan powder kita buat lulur, ngerti ya, lulur kecantikan. Ya. Kan sebenarnya santan kok makan sekarang jadi lulur, ngerti nggak? Iya. Banyak jadinya, apanya tuh, jadi bukan hanya untuk food aja, tapi banyak ke yang lain manfaat santan itu gitu loh. Ada yang untuk diet, ada juga. Sekarang lagi ngetrennya kan kopi campur santan. Di kopi kenangan juga ngambil santannya sama kita juga dicampurin gitu loh. Jadi modif, banyak dimodif santan itu. Jadi kalau kedepannya tuh pangsa pasar santan tuh makin banyak. Kita lihat juga kompetitor kayak Sasa bikin, ke depan Indofood juga mau bikin santan. Jadi pangsa pasar Indonesia cukup besar untuk santannya. Kita juga masih kurang barang. Ini juga kita tambah mesin. Mesin kita itu udah sampai 22 mesin. Jadi kapasitas produksi kita itu kita pakai tonase 5.000 tons. 5.000 tons itu kalau di packingnya jadi hampir 3 juta pack sebulan kita butuhnya. Gitu loh. Jadi untuk produk santan ini cukup bagus lah untuk menarik. Juga tantangannya juga lumayan sekarang ya. Dulu sih kita nggak ada saingan, kita enak enjoy aja. Dulu kita orang cari kita, sekarang karena ada kompetitor mau nggak mau kita yang harus cari juga, buka pasar baru lagi sekarang. Dulu saya nggak pernah buka pasar. Kenapa? Untuk cover yang udah ada aja nggak cukup, apalagi saya mau buka pasar. Nah, sekarang kan barang makin banyak, saya akan buka pasar lagi. Sebenarnya masih besar pasar Indonesia itu untuk produk santan. Membuka pasar ini dalam artian gimana ya? Iya, ini kan distribusi kita kan karena kurang barang, permintaan banyak, kan sebagian grosir atau retail itu nggak kebagian gitu loh. Harusnya dia sanggup nih, gue sanggup 100 karton, cuman gue sanggupnya kasih 25. Itu kan masih ada 75% yang belum saya garap sebenarnya. Itu masih ada pangsa pasar baru juga gitu. Terus belum outlet baru yang baru nongol, toko baru buka, grosir baru buka. Itu saya nggak cover. Saya cover produk yang udah ada di registrasi kita aja gitu loh. Kalau saya mau buka, barangnya nggak cukup. Jadi saya hanya jaga pasar aja gitu loh. Nah, dengan berarti memperluas jangkauan yang di cover ya? Ya. Banyak demand-nya. Iya. Oke, ada pertanyaan satu lagi Om. Bagaimana cara Om bagaimana prediksi Om tentang masa depan bisnis ini? Produk Kara ini bisa berapa tahun lagi gitu? Maksudnya produk ini masih bisa jalan gitu atau gimana? Iya, masih bisa jalan. Gitu. Kan saya udah bilangin, pangsa pasar Indonesia untuk santan itu sangat besar. Masih panjang ini. Yang kita lagi pusingnya nih bahan bakunya gitu loh. Karena kan bahan baku ini tidak instan kita ciptakan, ini kan dari Tuhan gitu loh. Jadi dari buah kelapa gitu loh. Jadi harus prosesnya lama gitu loh. Jadi kadang hambatannya tuh di bahan bakunya. Karena ini kan dari alam, nggak mendadak kita suntik langsung besar. Ya kan kita harus proses nunggu dari buah sampai jadi dia matang itu bisa setahun kan. Nah, itu kan kita harus butuh banyak kebun juga, banyak butuh petani untuk jual ke kita, gitu loh. Ke depan pangsa pasarnya cukup menjanjikan untuk santan, cuman kita kendala tuh bahan baku. Ya mungkin tahun ini ya, saya bilang 2 juta. Mungkin 5 tahun lagi butuhnya 4 juta lagi kelapanya. Kan manusianya makin nambah, perlu makan. Kenapa bisnis makanan tuh enak gitu loh. Jelas ya? Apalagi coba? Iya, jelas.
Jelas. Kalau prediksinya terus sampai tahun-tahun ke depan juga pasti orang butuh makan, pasti butuh santan, pasti. Karena orang masuk gulai rendang kalau nggak ada santan mana enak gitu loh. Itu kan salah satu campurannya yang harus dipakai gitu. Wajib. Iya, wajib. Kayak itu apa? Serabi itu kalau nggak ada santan mana bisa jadi serabi dia. Ya kan? Betul. Jadi kue apa gua nggak tahu deh kalau nggak ada santannya dia. Orang lain juga ketergantungan sama santan ya, Om. Ya. Produk-produknya. Sebenarnya yang pakai santan banyak di Bandung tuh tau nggak? Cendol Elizabeth, saya udah ketemu Pak Hajinya. Oh iya, saya tahu. Cuman taste-nya beda. Taste-nya beda karena dia, saya tanya, kan harusnya dia pakai yang saya kecil kan, dia kelemahannya kalau Elizabeth, kalau bulan puasa kan permintaan banyak, cuman yang sebagian orang bawa pulang, kalau pakai santannya dia kan nggak awet. Kalau beli pagi nih, sampai sore, terus orang bawa pulang ke Jakarta kan pasti basi. Pasti taste-nya beda kan. Nah, tadinya saya pikir kan pakai yang kecil TCA 1 itu kantong cocok. Cuman karena dia ada pengolahan santannya tuh. Jadi gini loh. Kenapa saya nggak bisa masuk? Kelapa yang dipakai sama cendol Elizabeth tuh kelapanya dibakar dulu gosong, baru diparut. Jadi kalau kalian makan cendol tuh agak bau gosong-gosongnya itu kan. Coba lihat deh. Nah, itu yang tidak bisa, taste-nya berubah kalau pakai santan saya. Kenapa dia nggak mau ngambil? Saya udah ketemu. Itu dia butuh santannya cukup banyak, apalagi bulan puasa. Cendol Elizabeth itu loh. Bisa sehari itu bisa ratusan kilo butuh santannya. Tapi saya nggak bisa masuk karena ya itu taste-nya. Kelapanya dia dibakar, digosongin dulu baru diparut. Jadi agak bau gosong-gosong. Kalau pakai santan saya nggak ada bau gosongnya. Itu kendalanya. Kalau serabi Notosuman itu pakai kita santan kita. Yang ada di Riau Junction, ada di itu kan di Bandung Tengah dekat Polres itu. Pakai kita punya itu. Pusatnya di Solo. Apalagi coba? Paling segitu saja Om dari kami Om. Ada yang lain? Sudah. Ini kan saya sebutin, kalian nggak? Untuk bisnis, untuk punya hak paten apa sih? Hak paten yang saya bilang tuh Ya, brand Kara itu. Iya. Ya penting dong brand Kara. Ibarat gini, gue cerita kamu. Seandainya Alvin sama saya punya, kita joinan sama bapak kamu lah, Pak Siyoto. Saya joinan nih. Kita buka pabrik namanya Coca-Cola. Ya. Kita udah jalan. Coca udah mendunia nih, gede nih. Terus satu ketika, wah kita pecah kongsi nih sama papa kamu. Kita tawarin kan, ada 2 pilihan. Kamu mau merek apa pabrik? Coba kalau kalian sebagai itu. Kita pilih pabrik apa merek? Merek lah. Merek. Yang lain? Saya pabrik Om. Yang benar tuh merek sebenarnya. Karena pabrik kan gampang bikinnya. Merek, kalau udah mereknya kayak Coca-Cola itu kan, kalau merek itu kan ada harganya. Kalian boleh cek di Google tuh. Merek Coca-Cola itu berapa? Endorse itu bisa lagi ya. triliunan itu. Kenapa? Untuk membangun merek itu nggak gampang. Kalau ngebangun pabrik itu gampang gitu loh. Ya kan? Merek itu sangat penting gitu loh. Kenapa harus dipatenin? Kalau kita kan ada mereknya 2, Kara sama Sun. Kalau Kara itu untuk internasional brand kita, kalau Sun itu untuk nasional brand. Jadi Sun itu hanya boleh jual di Indonesia, nggak boleh ekspor. Kalau Kara itu boleh ekspor. Jadi kita ada brandnya 2. Kalau di pasar kalau ada Sun sama Kara itu sama aja produk kita juga. Cuman Sun itu lebih ke lokal brandnya. Jadi Indonesia brand lah. Kalau Kara itu internasional brandnya. Kalau komposisinya sama itu Om? Atau beda? Hampir sama. Harganya lebih murah Sun daripada gini loh. Kita bikin Sun itu untuk fighting produk. Jadi untuk lawan yang produk yang murah-murah supaya brand Kara kita tuh jangan diganggu gitu. Kalau mau main murah, karena kalau brand Kara itu kita nggak boleh turun harga. Kalau kita turun harga itu paralel import. Jadi dia larinya ke luar negeri. Kan brandnya karena orang tahu toh.
Takutnya kan dolar lebih mahal daripada rupiah, jadi biasa importir beli ekspor lagi gitu loh, ekspor keluar. Jadi kita nggak jaga itu supaya harga kita karanya itu jangan rusak di luar. Jadi harganya tetap tinggi. Kalau mau rusak juga yang lokal, yang sun gitu loh. Jelas ya. Jadi fighting brand untuk sun itu fighting brand. Jadi second brandnya itu untuk perang-perangan. Ayo lu mau perang, mau turun berapa? Gua turunin. Tapi Kara nggak boleh turun. Kalau dia turun, lari ke luar negeri produk kita, gitu loh. Apalagi yang hanya tadi ya. Udah kejawab semua kayaknya sih Om. Iya, masa depan yang tadi saya udah jelasin semua sih. Iya, udah kayak jelas. Belajar banyak banget saya ini Om. Aduh. Iya. Terima kasih Om, ilmunya Om hari ini Om. Apalagi udah cukup ini? Paling segitu saja Om. Baru setengah jam. Lama. Oh ya Om, biasanya maaf Om. Mau nanya Om buat tugas ini juga tugas BINUS Om. Jadi pendapat Om gitu Om di interview sama kita tuh gimana Om? Ya, oke lah. Bisa terlebih pertanyaan itu maksudnya terlalu luas jangkauannya. Maksudnya kalau mau yang kerjaan saya, kalau ini kan ibarat kayak gini pertanyaannya kan, bagaimana cara Ibu menemukan passion dan motivasi untuk membangun bisnis ini? Maksudnya bisnisnya ini kan gede nih, bisnisnya ini. Maksudnya ibaratnya bangun bisnis Kara di Bandung. Kalau Kara di Bandung kan benar-benar kita pure. Iya. Kalau bisnis ini kan gede kan, apa nasional, keseluruhan. Kalau ini gitu loh, terlalu ngelebar gitu loh. Kalau maunya kita apa maksudnya yang fokus gitu kan, bagaimana menemukan passion dan motivasi untuk membangun bisnis Kara di Bandung? Jelas kan? Di Bandung aja, dan ngelebar ke nasional. Kan ceritanya nasional. Dan yang saya tanyain kemarin ke papanya si Alvin ini terlalu ngelebar gitu loh, ya kan? Kan yang mau ditanyakan saya, ya kan? Iya. Bukan bisnisnya gitu loh. Ya kan? Bagaimana Ibu mendapat ide dan peluang dari bisnis ini? Sebenarnya kan ini harusnya kan ke owner pertanyaannya. Iya. Karena yang punya bisnis itu owner. Kalau saya kan orang pekerja. Aku sesuai jabatan. Kurang tepat lah sasaran pertanyaan. Ngelebar pertanyaan itu ngelebar jadi kita mau jawabnya tuh mikir ini nanya secara global atau cuman ruang lingkupnya Bandung aja gitu. Nah, ya, kemarin saya tanyain ke papanya, ini terlalu ngelebar gitu loh pertanyaannya, terlalu gimana ya? Makro bukan mikro, makro, pertanyaan itu makro. Jadi saya kan harus ceritain dari awal saya bergabung gini saya tahun berapa di sini ya. Itu kan makro jadinya. Kalau mau tanyanya kan harusnya bisnisnya Bandung aja gitu loh. Terus kerjaan saya gitu loh. Ya, yang terfokus sama omnya gitu. Ya, jadi nggak ngelebar. Tapi nggak apa-apa, saya ngerti juga lah. Kalian juga baru kan. Kalau kita kan udah melalang buana, jadi pertanyaannya harus kita jawab kan harus sesuai dengan kita juga gitu loh. Nggak apa-apa sih. Makasih banyak loh. Yang ya kalian kan berteman SMA sama anak itu juga sama kayak gitu juga lah. Kalau nanya kan makro bukan mikro gitu loh. Yang bukan ke sasarannya gitu loh. Nanya ngelebar. Apalagi yang ditanyain? Sudah. Kalian jurusan apa? Marketing, bisnis. Bisnis. Kalau nama jurusannya creativepreneurship. Oh, bukannya yang lagi ramai The Cafe kayak gitu-gitu. Sekarang kan aku kemarin barusan ketemu lagi baca YouTube ya. Itu pekerjaan setelah kuliah yang banyak dipakai orang tuh yang bisa kerja sendiri ya. Yang bisa kerja sendiri gitu loh. Tanpa biasa anak milenial kan maunya kerja sendiri, mau santai, bangunnya tidurnya malam, ya depan di laptop doang, ya kan? Ya kerjanya tuh jualan online, ya trader. Yang anak-anak sekarang sukanya tuh trader koin, trader US dollar, terus desain grafis yang bisa kerja sendiri, yang bisa dibayar sama orang luar gitu loh. Jadi gua butuh kalau desain lu bagus kan
Udah lu bikinin, gua bayarin. Yang bisa kerja sendiri tanpa kerja sama orang lain gitu. Biasa kan anak milenial sekarang males lah kerja sama orang lain dengan kerja sendiri rata-rata. Iya, Sama iya. anak juga kayak gitu. Dia sih mainnya, anak Om itu mainnya, jadi dia di IG itu kan ada, misalnya kamu punya, dia sekarang jual beli sepatu bekas juga kayak yang itu. Jadi ada yang orang mau jual sepatu, background-nya kan harus dibikinin, desain kan biar kelihatan cantik, baru dimasukin ke IG. Nah, dia bikin itu gitu loh. Lumayan, satu desain tuh 25.000 perak. Nah, sehari dapat 5 kan lumayan. Jadi sepatu mau jual baju belakang big drop-nya itu kan harus dibikin apa-apa gitu nih, kontak personnya, ini kelebihannya. Dia bikin kayak gitu. Ah, itu kan tanpa kerja sama orang, kalau ada consumer kan bisa main gitu loh. Biasa anak milenial kan itu kerjanya santai, gue juga tahu. Karena saya juga main koin, saya juga trading koin. Biasa rata-rata anak Om juga saya ajarin trading koin di Indodax. Udah beli aja. Kemarin kan sempat lagi rame Doge tuh. Udah beli Doge aja. Anak-anak kan suka main Doge. Di POM malah Elon Musk kan langsung naik banyak tuh dari harga berapa 1.000 perak sekarang udah 10.000 sempat nyentuh kan. Habis itu turun lagi sekarang 3.000. Karena Bitcoin-nya turun. Nah, anak milenial kan suka main kayak gitu, santai-santai duitnya banyak. Udah tau lah saya juga gaya-gayanya. Mau yang instan gitu. Saya juga ngikutin kayak gitu mainnya. Saya suka main digital gitu, saya mainin. Saya mainnya di Binance tapinya. Di yang luar punya tradingnya. Kemarin apa ada yang kalau kalian ikutin, ada yang investasi apa tuh? Suton kan tutup tuh, banyak tuh yang kena. Yang invest. Yang katanya anak-anak kan mainnya kayak gitu-gitu doang. Apalagi sebelum ditutup, kayaknya cukup jelas lah saya jelasinnya. Jelas banget, Om. Udah jelas banget, Om. Marketing, sales bedanya apa gitu loh kan. Prinsipal sama distributor bedanya apa. Itu kan pasti di dunia bisnis marketing pasti dipakai itu. Bisnis kayak pasti pakai gitu. Emang soalnya kan bisnisnya tuh banyaknya online yang lebih rame daripada konvensional. Jauh. Tapi untuk masuk itu kan agak susah juga. Kecuali kalian pintar lah. Kalau kita udah nggak sanggup lagi mikir gitulah. Tapi aku bisa ngikutin. Saya bisa ngikutin kalau yang ya sekarang juga saya banyak lah pakai online emang lebih simpel sih. Harga juga nggak beda jauh. Sekarang konvensional kan agak susah kayak Jogja kayak jual baju kan udah setengah mati juga sekarang. Banyaknya orang online. Anak-anak sekarang kan pintar-pintar duitnya udah banyak-banyak. Itu siapa tuh YouTuber orang Bandung itu kan yang main trading? Tahu nggak siapa yang orang sore yang tuh kaya banget tuh beli mobil Ferrari? Ya itu. Doni Salmanan ya. Ya, itu kan main trading dia. Trading koin binomo. Ya. Kan anak-anak ini sukanya gitu tuh. Kerja santai duit banyak. Ya, oke. Cukup. Oke, Om. Oke, cukup, Om. Terima kasih banyak, Om. Terima kasih banyak loh, Om, atas ilmunya. Terima kasih, Om. Ya, yuk. Om.